Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pengenalan ya tentang apa itu ladder logic yang biasanya umum dipakai pada mesin PLC. Jadi langsung aja. Jadi teman-teman mungkin yang belum punya softwarenya gitu atau belum nentuin software mau dipakai itu mesinnya dari PLC mana, ini bisa dicoba juga ya di online ya. Di websitenya itu namanya PLC Simulator Online. Ini alamat webnya. Dan ini bisa dipakai tanpa harus terkoneksi dengan internet. Mungkin akses di Google-nya aja cari pakai internet. Tapi setelahnya nggak perlu pakai internet pun tetap bisa digunakan ya. Ini saya juga nggak pakai internet ini sekarang. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama saya mungkin ngenalin dulu ya apa sih namanya instruksi dari ladder logic yang umumnya dipakai. Jadi yang pertama itu ini namanya kontak ya. Ini pertamanya namanya kontak, kemudian di sini ada coil. Nah, coil ini letaknya itu dia selalu di ujung rang. Nah, jadi ini namanya rang ya teman-teman. Ini saya tambahkan. Nah, ini namanya rang. Rang itu anak tangga artinya gitu. Namanya ladder logic kan gitu. Jadi logika bertingkat lah istilahnya seperti itu. Jadi di PLC itu dia langsung berjalan bersama-sama ya. Artinya gini, kalau misalkan ini saya taruh, misalnya ini taruh, kemudian ini cuma contoh teman-teman ya. Jadi jangan bingung dulu. Ini misalkan saya taruh seperti ini, saya taruh seperti ini, kemudian saya taruh seperti ini. Ini kalau yang ini ya, apa sih, coil ya. Nih yang bulat ini namanya coil. Coil itu letaknya umumnya itu di bagian kanan semua. Cuma nanti saya jelaskan lebih lanjut aja ke depannya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi hal yang paling mendasar tuh ingat aja coba. Jadi coil itu letaknya tuh selalu di ujung rang. Anggap saja coil ini mudahnya seperti output. Nah, output. Jadi kontak ini bisa juga jadi suatu output gitu, tapi nanti implementasinya berbeda. Jadi anggap aja ya, simpelnya kontak itu umumnya digunakan sebagai permulaan dalam suatu rang. Nah, karena dia analoginya itu apa ya, kontaktor ini analoginya seperti tombol sebenarnya teman-teman. Tombol jadinya kayak kalau ditekan hidup, dilepas mati gitu, atau yang ditekan kayak toggle gitu ya, toggle. Jadi kalau ditekan aja dia hidup terus, ditekan lagi dia mati terus gitu. Jadi kontak ini anggap aja dia seperti saklar, coil ini sebagai anggap aja lampu gitu. Jadi udah kira-kira kayak gitu dulu lah ya analogi dari instruksi ini. Jadi instruksi yang pertama tuh kontak sama coil. Ini yang lain-lain ini lupain aja dulu, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, jadi misalkan saya punya rang ya, saya punya anak tangga ada 4 biji seperti ini, dan implementasi seperti ini saya taruh. Nah, di PLC itu, maksud saya di ladder logic, dia itu bukan yang seperti pemrograman yang eksekusinya itu ada di blok fungsi main dulu, jadi itu dulu yang dikerjain, yang lain enggak gitu. Jadi tergantung posisi dan letak ya. Kalau di sini enggak. Kalau di ladder logic itu bareng-bareng ini semuanya bisa berjalan ya. Jadi kalau misalkan si PLC mesinnya hidup, cek gitu kan, udah teraliri listrik, dan tiga benda ini saya hidupkan gitu, atau dia lagi menerima sensor, anggap aja tiga ini sensor ya. Jadi dia tuh sistemnya itu nggak ngebaca dari atas ke bawah gitu ya, enggak gitu, tergantung kita naruhnya. Semisal kita buat ini sensor pertama, terus setelah sensor ini hidup, nanti sensor kedua atau sensor ketiga dia bereaksi ya, menerima feedback, entah nanti dia menghidupkan apa gitu, mengalir listrik untuk lampu yang ini gitu. Nah, bisa aja jadi dia bukan dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau gimana gitu, enggak. Jadi dia itu tergantung mana yang lebih dulu menjadi sebuah instruksi di situ gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung jadi mentang-mentang anak tangga jadi atas dulu yang dibaca atau bawah dulu yang dibaca gitu, enggak ya teman-teman. Itu pengenalan singkat aja, jadi biar teman-teman tuh nggak pada bingung
mulainya dari mana dulu gitu kalau mau ngerjain. Sama aja ya teman-teman, sama aja. Mau mulai dari tengah juga boleh, yang penting instruksi awal itu nanti berkesinambungan dengan instruksi pada anak tangga atau orang-orang yang lain gitu. Ini saya hapus dulu. Oh, nggak usah dihapus, ini langsung aja. Oke, jadi ini saya bisa full screen nggak? Oke, ini udah full screen. Nah, jadi semisal nih ya teman-teman pengen nyoba instruksi singkat ini. Jadi anggap aja ini tombol ya. Ini tombol, kemudian ini lampu. Nah, ini teman-teman nggak bisa langsung start simulation. Mau di dunia nyata pun juga seperti itu ya. Jadi kita assign value dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bagian kiri nih. Ini area bagian kiri yang warnanya berbeda nih, kita bisa tambahkan variabel. Variabel ini gunanya untuk menginisialisasi ya masing-masing dari instruksi yang udah kita taruh di rang. Jadi anggap aja kita buat ini saklar 1. Nah, ini ada tipe data, ada boolean. Jadi boolean itu tahu-tahu ya temen ya. Jadi 0 atau 1, true atau false gitu. Kemudian ada number, ada counter. Tuh, kemudian ada time, ada timer. Nanti kita bahas ini di pembahasan selanjutnya. Jadi ini simpel aja dulu. Jadi saklar, karena saklar itu kan dia apa ya, karakteristiknya kan cuma ada 2 kemungkinan ya, hidup atau mati, true atau false, 0 atau 1 gitu. Jadi kita buat saklar ini tipe datanya boolean. Nah, kemudian kita taruh di sini lampu 1. Oke, ini tipe datanya sama ya, karena lampu itu kan juga karakteristiknya kan cuma 2 kemungkinan ya, mati atau hidup gitu. Walaupun redup ya, redup itu kan hidup gitu kan. Jadi cuma ada 2 kemungkinan, mati atau hidup. Jadi kita buat tipe datanya ini sama, boolean. Oke. Ini teman-teman udah bisa lihat ya, ini variabel udah kita beri saklar 1 sama lampu 1. Setelah kita buat variabelnya, nah baru kita inisialisasi ini tombolnya ini. Jadi kontak pertama ini kita buat namanya saklar ya. Oke. Kemudian coilnya kita buat lampu 1. Oke. Nah, ini bisa kita jalankan nih. Langsung kita start simulation. Ini ada logo warna hijau nih ya. Kita buat. Oke. Ini bisa lihat teman-teman, ini value-nya masih false ya. Artinya dalam keadaan idle atau dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, belum terpengaruhi apa-apa, itu kondisinya false, 0 gitu. Nah, ini juga kondisinya 0, artinya mati ya. Ini kalau saya tekan, lampunya harusnya hidup. Nah, oke. Nah, lampunya bisa nggak ditekan, bang? Ya nggak bisa gitu kan. Jadi analoginya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi kalau misalkan si coil ini itu analoginya itu seperti output ya, output. Jadi output itu nggak bisa dipengaruhi dari instruksi itu sendiri gitu. Jadi misalkan lampunya ini kita pindahkan ke sini gitu, terus saklarnya kita pindahkan ke tempat lampu, ya tetap aja nggak bisa gitu kan, karena dia output gitu. Jadi mau saya pindahkan ke sini malah ya rangkaiannya nggak jelas gitu kan. Jadi untuk di simulasi ini ya, khususnya di ladder logic itu, di pemrograman ladder diagram, bagian kiri ini dia sisi positif ya. Jadi ini kutub positif, polaritasnya positif. Jadi apa sih namanya, potensialnya itu di sini bagiannya positif lah gitu sepertinya. Jadi yang bagian kanan ini negatif tuh. Jadi kalau kita tekan ya listriknya nyambung gitu kan, positif ke negatif tuh. Oke, ini saya matikan lagi. Nah, ini saya akan jelaskan lagi ya, simple aja mungkin video yang pertama ini. Jadi saya akan jelaskan lagi tentang penggunaan kontak. Karena kontak itu tadi pas teman-teman lihat pas saya mau inisialisasi kan ada 4 opsi ya. Nih, ada ini, terus kemudian ada one shot positive contact, kemudian ada one shot negative contact. Nah, tuh nanti saya bahas. Jadi saya akan bahas 2 dulu yang bakalan sering dipakai ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan apa itu perbedaan dari normally contact sama normally close ya. Nih, saya hapus dulu. Maaf teman-teman. Nah, jadi kita tekan dulu rang yang mau diisi ya. Ini udah biru, artinya kita sedang bekerja di anak tangga 1 ini, di rang yang ini.
Kemudian kita tambahkan kontak di sini, dia akan otomatis tertaruh di sini. Kemudian akan saya taruh coil. Nah, kemudian saya akan menaruh dua benda ini, maksud saya dua instruksi ini pada alamat yang sama, cuman ini lampunya berbeda ya. Jadi saya akan buat ini lampu 2 submit. Oke, ini saya buat saklar 1. Nah, ini saya akan buktikan ya perbedaan dari ini, perbedaan dari normally close dengan normally contact, normally open, maksud saya. Nah, di sini ada normally open, artinya dia tuh secara normal atau secara idle tanpa terpengaruhi apapun, dia itu open ya. Jadi open circuit kan artinya rangkaian yang terbuka gitu, jadi nggak nyambung antara positif dengan negatif. Makanya normally open itu kalau nggak ditekan atau nggak disambungkan, dia nggak nyambung listriknya. Makanya tadi kan di contoh yang barusan saya coba kan harus ditekan dulu ya instruksinya. Nah, kalau di normally close, dia tuh awalnya itu udah tersambung gitu. Jadi kalau kita tekan baru dia terlepas atau mati. Ini saya buat dulu ini normally close ya. Jadi secara normal atau secara ideal dia tertutup rangkaiannya. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Tuh, ini saya inisialisasi dulu. Ini lampu kedua. Oke, ini saya coba jalankan simulasinya. Jadi secara ini ya, value ini bisa teman-teman lihat, ini kan saklar rangkaian pertama dengan rangkaian kedua, ini rangnya kan si kontak atau si tombolnya ini kan dia memiliki variabel yang sama ya, sama-sama saklar 1. Dan di sini pun juga value-nya masih false gitu. Nah, artinya gimana? Nah, artinya walaupun di sini tulisannya false ya, 0, false itu 0 atau mati lah gitu. Dalam keadaan mati atau dalam keadaan 0, dia tuh udah tersambung gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai normally open, dia tuh nggak tersambung gitu. Nah, ketika nanti value-nya ini saya buat true, nah ini true bisa kita tekan dari atas atau tekan dari bawah ya. Jadi sama, ini kan variabelnya sama. Ini kalau misalkan saya tekan ini, kita buat true, nih ya sudah true ya saklar pertama. Nah, dia akan mati gitu. Yang otomatis dia mati. Karena apa? Ya karena dia kebalikan aja lah gitu, inverse aja. Jadi kalau misalkan si normally open ini kalau kita tekan dia hidup, nah kalau si normally close kita tekan dia malah jadi mati gitu. Tapi secara secara value ya, dia tuh tetap aja false walaupun dia nyambung. Nih saya matikan lagi, udah false ya saklar 1 variabelnya. Nah, dia tetap nyambung gitu. Walaupun di sini value-nya tuh false gitu. Itu jadi ini bisa diimplementasiin ke beberapa hal ya, beberapa contoh nanti logika ladder ini nanti diimplementasi di dunia nyatanya. Oke, jadi kemudian saya akan menjelaskan yang lain ya. Baik, kemudian yang mau saya jelaskan kembali ialah bagaimana mengimplementasikan si normally close dengan normally open pada implementasi yang umumnya digunakan lah pada programmer PLC. Jadi kita tekan dulu ininya, rangnya ya, seperti biasa. Kita tambahkan kontak. Nah, di sini ada fungsi nih namanya branch. Branch itu kan apa sih ya? Cabang ya. Kayak cabang atau dahan gitu, namanya kan branch. Ini kita tambahkan di sini. Oke. Nah, ini untuk menggesernya bisa ditekan ya, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau misalkan kita memasukkan ke sini, ya kita hapus dulu. Kita tekan di sini. Nah, baru bisa deh. Nah, saya akan implementasikan bagaimana menggunakan normally open dan normally close pada implementasi yang umumnya sering dipakai ya pada pemrograman logika di PLC. Nah, ini kita tambahkan coil. Ini kalau di kiri ini tinggal digeser aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi. Ini kita buat normally close. Oke. 1, 2, 3. Saklar. Nah, ini saya buat saklar ya.
saklar 2. Nanti saya jelaskan nih, teman-teman ikuti aja dulu. Saklar 2. Oke, saya rasa cukup. Ini saya tambahkan dulu nih saklar 1. Kemudian ini saklar 2. Jadi saya ngebuat rangkaian logika untuk tombol on dan off ya, menghidupkan dan mematikan gitu. Ini saya buat outputnya sebagai lampu 1, outputnya sebagai lampu 1. Nah, oke. Langsung kita coba aja, kita jalankan. Nah, ini walaupun logonya warna hijau, tapi ini sebenarnya nggak, ini teman-teman ya, nggak nggak hidup, cuman logonya aja berwarna hijau, karena kalau normally close tuh memang seperti ini. Jadi abaikan aja, ini sebenarnya nggak nyambung ya, cuma warnanya aja hijau. Oke, jadi di rangkaian ini saya akan coba hidupkan saklar 1. Nah, hidup semua teman-teman ya pasti hidup dong gitu kan, karena kan percabangan seperti ini ya. Jadi dia menghidupkan saklar 1, kemudian menghidupi saklar 2. Nah, ketika dua ini sudah tersambung, sudah teralir listrik, maka lampu 1 pun juga hidup. Nah, kemudian kalau lampu 1 ini hidup, maka lampu 1 ini pun dia tersambung nih teman-teman, tersambung ke rangkaian. Karena apa ya? Karena ini hidup ya, lampu 1 hidup, jadi otomatis lampu 1 yang di sini nih kayak terpencet lah gitu, kontak kita tertekan gitu. Jadi teman-teman gak usah bingung, nanti di video pembahasan selanjutnya teman-teman bakalan terbiasa ya sama logika ladder logic seperti ini. Nih oke, terus apa sih gitu kan maksudnya dari rangkaian ini? Nah, ini ketika saklar 1 saya matikan, nah dia tetap hidup nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita menghidupkan suatu benda, sesuatu ya, kan ada tuh yang kalau misalkan kita bendanya tuh kita tekan dulu, terus baru hidup kan, kita tekan hidup, terus kalau kita tekan lagi mati gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diimplementasikan seperti itu, kayak satu tombol untuk matikan dengan hidupkan gitu bisa, atau tombol mati dan tombol hidup gitu. Jadi kayak misalkan kita menghidupkan apa ya, contoh kan ada tuh ya, komputer kan komputer kalau misalnya kita hidupin kan misalnya ini ya tombol power ya, saklar 1 ini tombol power, tak gitu kan, komputernya hidup. Ini saklar 1-nya kan kita cuma tekan aja kan, jadi kayak tombol tuh kan gini loh, kayak tekan tekan gitu doang kan, kayak tekan terus dilepas gitu kan. Nah sama, kalau kita tekan, kita saat jari kita menekan tombolnya itu kan dia nyambung, saat kita lepas ya pasti kan dia terlepas gitu, nggak nyambung lagi di switch dalamannya kan gitu. Nah setelah kita lepas kan dia tetap hidup kan komputernya kan. Nah seperti ini sebenarnya kira-kira logikanya gitu, simpelnya. Nah setelah kita lepas dia masih hidup tuh, masih hidup. Nah kemudian cara mematikannya itu ada kan komputer tuh yang kayak tombol matiin secara khusus gitu, beberapa komputer sih, biasanya komputer lama. Nah kita matikan lewat sini nih, saklar 2 nih, tek baru mati. Nah gitu, jadi saklar 2 ini sekarang nilainya true. Ini kita kembalikan lagi nilainya false gitu. Jadi secara default, secara idle ini kayak gini ya. Ini saya hidupkan lagi, saya matikan. Nah jadi ini namanya latching ya, jadi kayak apa sih namanya, nyangkut deh gitu bahasanya mah. Iya, jadi latching itu kayak gini nih, namanya rangkaian latching ya. Jadi rangkaian kayak nyambung gitu deh, kayak mengaitkan gitu, rangkaian mengaitkan gitu kan ya. Seperti ini. Kalau saya matikan tuh harus ditekan di saklar 2-nya. Nah, seperti itu. Ini sudah saya kembalikan ya, inisialisasi value-nya ke false semua. Jadi tekan dulu, lepas aja nggak apa-apa, terus matinya lewat saklar 2. Seperti itu. Nah, saya harap sampai di sini teman-teman paham dulu ya pokoknya penggunaan dari si normally open dengan normally close pada pemrograman logika di PLC gitu, di ladder logicnya. Oke, mungkin video pembahasannya
sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjut lagi di video selanjutnya yang akan sedikit lebih advance, karena kita akan membahas nantinya pada timer, counter. Nah, kemudian ada ini ya, apa, math function sama compare gitu. Jadi tunggu aja video selanjutnya, nanti saya akan bahas secara lengkap dalam waktu dekat. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Saya harap videonya membantu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.